mau atau berani keluar dari zona nyaman. Kita dengar tadi dalam bacaan pertama, Abraham dipanggil oleh Tuhan meninggalkan tanah leluhurnya, tanah Ur. Dia di sana bersama dengan orang tuanya, ada tolaknya, teman-temannya. Lalu juga di mana mereka mengusahakan sesuatu, nyaman di tempat ini. Karena bersama dengan keluarga, teman-teman dan lain sebagainya. Lalu dipanggil oleh Tuhan. Itulah tantangan. Beranikah dia meninggalkan zona aman ini untuk menemui tantangan dan perjuangan untuk sampai kepada yang dijanjikan Tuhan kepadanya? Ternyata dia mau. Dia pergi ke tanah yang belum dia kenal dengan segala perjuangan, dan akhirnya Abraham mendapat banyak keturunan, mendapat berkat dan mendapat kekayaan. Inilah hasil perjuangannya, hasil bahwa dia berani meninggalkan zona aman. Bacaan Injil hari ini kita tahu Yesus dari Mesir dibawa Yusuf ke Nazaret. Di sanalah dia hidup, di sanalah dia banyak berkarya di utara Galilea. Tapi dia tahu misinya harus disempurnakan di Judea, di selatan, dekat bait suci. Maka dia akan pergi ke sana, meninggalkan zona nyaman itu Galilea menuju salib di Golgota. Tetapi supaya rasul-rasulnya tahu bahwa dia meninggalkan zona nyaman ini demi sesuatu, dan juga supaya dia yakin seyakin-yakinnya apa kehendak Bapa, dia membawa 3 muridnya naik ke gunung yang tinggi. Bacaan hari ini berisikan 3 murid ini adalah 3 soko guru dari kekristenan. Yakobus menjadi pemimpin gereja di Yerusalem, dia martir di sana. Petrus di Roma, dan Yohanes penulis Injil yang paling dalam dan surat Yohanes tentang cinta Yesus kepada kita. Dibawa ke gunung yang tinggi, itu simbol. Untuk orang Israel, gunung yang tinggi tempat bertemu dengan Tuhan. Di sana Tuhan menyatakan kehendaknya kepada kita, dan di sana mengatakan siapa dia. Ingat gunung Sinai. Musa dipanggil ke sana dan diberikan 2 log batu hukum Taurat. Jadi gunung yang tinggi, tempat Allah bersemayam, di mana dia mau menyatakan kehendaknya kepada kita. Yesus membawa murid-murid ke gunung yang tinggi. Di sana Allah mau menyatakan kehendaknya kepada manusia dan kepada putranya. Bukit yang tinggi di Golgota, di sanalah kemudian itu dinyatakan oleh Tuhan. Nah, mereka naik. Apa yang terjadi di sana? Peneguhan dari Tuhan itu terjadi dengan 3 cara. Pertama, rasul-rasul melihat perubahan rupa dari Yesus. Pakaiannya, rumahnya bercahaya, dan pakaiannya seperti dikatakan putih berkilau seperti cahaya. Dia bercahaya seperti matahari. Ini sudah merupakan pandangan apokaliptik di masa depan. Bagaimana akan terjadi masa depan? Jadi pada diri orang ini ada sesuatu yang ilahi, menunjukkan masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua, para rasul melihat Musa dan Elia berbicara dengan Yesus.
Musa simbol hukum Taurat, Elia mewakili semua nabi-nabi. Hukum Taurat dan Musa adalah awal adanya bangsa terpilih. Ketika Allah membuat janjinya di Gunung Sinai, inilah dasar keberadaan bangsa terpilih, bangsa Israel. Dengan hukum Taurat, maka orang Israel sangat tekun, sangat hati-hati, sangat disiplin dengan hukum Taurat. Lalu Elia, sesudah hukum-hukum ini, muncul nabi-nabi mengingatkan orang Israel untuk melakukan hukum Taurat, untuk melakukan kehendak Allah, mengingatkan dan menegur. Apa arti kehadiran dua orang ini bersama dengan Yesus? Peneguhan hukum Taurat itu. Nabi-nabi mendukung misimu untuk pergi ke Yerusalem. Dan puncak, ketika hukum Taurat itu diberikan, awan turun dan terdengar suara Tuhan. Lihatlah bukti ketiga itu. Awan turun dan terdengar suara Allah. Inilah putra yang dikasihi, padanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Para rasul melihatnya dan mendengar hanya ketakutan, kemudianlah mereka mengerti. Tetapi Yesus, dia menjadi yakin seyakin-yakinnya, inilah kehendak kitab suci, inilah kehendak Allah. Ketika Yesus berubah-ubah, Petrus, Yohanes dan Yakobus merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Maka apa kata Petrus? Tuhan, alangkah menyenangkan di sini. Bismillah kita di sini lagi kita. Kalau kita turun ke bawah sana, penderitaan di sini. Yesus mengatakan, no, kita harus turun. Kita harus turun. Itulah misi anak manusia. Untuk disalibkan, turun dan nanti ditinggikan untuk manusia penghinaan. Tapi inilah kemuliaan yang paling tinggi. Turun biasanya menyakitkan. Turun tahta, turun gengsi, turun nilai, turun sebagainya. Maka Petrus mengatakan di sinilah kita. Yesus mengatakan, tinggalkan zona nyaman ini supaya kau mengerti apa arti keselamatan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita sedang berada pada minggu kedua masa Prapaskah dan kita diingatkan, apakah tantangan yang paling besar bagi menantu untuk melaksanakan masa Prapaskah? Menikmati zona nyaman. Tidak mau keluar dari zona nyaman ini. Kita tahu skema keselamatan kita ialah salib. Maka skema keselamatan kita juga dalam masa Prapaskah ini ialah salib. 2, di hari Rabu kan kita dengar hubunganku dengan Tuhan, sedekah, hubunganku dengan sesama, dan juga hubunganku dengan dirimu sendiri berpuasa. Dalam ketiga hal inilah kita perlu melihat sejauh mana kita tetap dalam zona nyaman. Kita tahu adalah kecenderungan manusia bahwa setiap orang ingin tinggal lebih lama dalam kenikmatan. Tapi hari ini dikatakan hati-hati. Masih kita ingat kisah kita dulu tentang kodok itu kan? Sudah saya katakan di sini. Yang masuk ke dalam air, ya di dalam tempurung. Lalu ada seorang yang makan, dinyalakannya api di bawah. Sangat nikmat dirasakan oleh kodok ini. Tapi makin lama kan makin panas airnya. Lalu kemudian terlambat untuk keluar, mati total kodok ini. Itu mau dikatakan kepada kita. Tidak salah kalau kau menikmati yang nikmat dan macam-macam, tapi kalau kau terlena dengan itu bahaya. Bahaya. Allah yang menyediakan kenikmatan itu, tapi hati-hati, setan akan membuat kau terlena dalam kenikmatan. Itu mau diingatkan kepada kita hari ini. Ya, jadi hati-hati. Dan biasanya kepada kita
diingatkan. Siapa yang berani meninggalkan zona aman, orang itu akan disebut pejuang. Dialah aktor. Sementara mereka yang menikmati ini disebut biasanya si pecundang. Karena dia hanya menghabiskan yang ditawarkan oleh orang lain, tidak akan kreatif. Dalam bahasa komputer, mereka yang ahli biasanya dikatakan, siapa yang biasa mendownload itu penikmat, tetapi siapa yang mengupload itu si pejuang kreatif. Maka hai anak muda, jangan hanya penikmat. Hai kamu yang biasa dengan komputer, jangan hanya mendownload. Namanya mendownload untuk kita. Ya. Marilah upload, berjuang. Dan biasanya si pejuang itu mengisi dan menghasilkan, sementara penikmat itu menghabiskan. Penikmat itu biasanya lemah, sementara pejuang itu juga. Lalu si pejuang biasanya tidak dikuasai oleh yang di sekitar. Si penikmat ya, contoh konkret. Kalau misalnya ada iklan tentang barang-barang yang baru, si penikmat biasanya akan seperti tergiur. Wow, apa saya buat supaya saya dapat itu. Sementara pejuang akan melihat bahwa ini bagus, tapi akan bertanya dalam dirinya, oke, ini saya butuhkan, tapi apakah perlu? Untuk penikmat sama dibutuhkan dengan perlu. Pokoknya buat segala cara supaya dinikmati. Masa mau kecuali? Dan itulah biasanya iklan. Begitu pintar mereka buat kita, terutama si penikmat untuk memperolehnya. Jadi kalau kamu ada kecenderungan untuk ada yang baru terus ambil hari ini, pikir-pikirlah, jangan-jangan kamu sudah menjadi si penikmat, si pecinta. Itu dikatakan menarik peristiwa yang dibuat oleh Bill Gates kepada putra-putranya. Dikatakannya, hai kalian, semua harta kekayaan saya ini adalah hasil perjuangan. Itu harta, bukan harta. Kau termasuk harta. Maka kalau saya berikan kepadamu itu ada kewajibanku sebagai orang tua kepadamu menyekolahkanmu setinggi-tingginya supaya kamu punya bekal. Tapi jangan pernah berharap akan kuberikan kepadamu gratis-gratis harta ini. Saya tidak mau buat kamu pecundang. Saya mau buat kamu jadi pejuang. Saya bekali kamu tapi berjuang kan? Mungkin ini perlu kita teladani sebagai orang tua. Dan karena begitu cinta untuk anak-anak kita buat mereka berjuang, harus diperjuangkan mulai kecil. Ini juga diajari ke mereka. Kalau kita mencintai anak kita dan kita buat mereka menjadi berjuang. Nah, itulah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana dengan sesama, bagaimana dengan diri kita sendiri. Mudahkah berdoa? Tidak. Perlu kau berjuang. Mudah kita nanti minta maaf kepada Tuhan kalau kita memang gagal berdoa. Bagus kalau kamu minta maaf. Tapi dengan minta maaf akhirnya kamu berhenti, kamu jadi pecundang. Yesus dalam jalan salib memberikan teladan kepada kita. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. 3 kali itu sih tak berhingga. Allah tahu bahwa kita akan jatuh terus. Tapi bukan itu yang penting kepada Allah. Yang penting bangkitkah kamu? Jangan menikmati kuburan itu. Yesus bangkit. Yesus jalan salib dia bangkit. Jangan menikmati. Apakah kebiasaan selama ini yang kau nikmati? Pikirkan lebih jauh. Sungguhkah itu membawa kamu mencintai orang lain, mencintai Allah, dan mencintai diri ini? Jangan-jangan itu jadi simbol egoisme. Ada kebiasaan kita sehari-hari, terutama dalam masa prapaskah ini. Maukah kita keluar dari zona nyaman? Misalnya, apakah kebiasaanmu setiap minggu lagi? Ya? Misalnya ada orang yang rutin, pokoknya keluarga setiap minggu kita makan ini atau membuat ini. Beranikah kalian keluar dari ritme itu selama masa prapaskah ini? Pasti dengan perjuangan. Kau
dengan pasanganmu, istri atau suami dan anak-anakmu. Kalau kalian buat bersama dan itu pendidikan bersama, kita berjalan bersama. Ini yang diharapkan Tuhan. Terutama saudara-saudari, mari kita lihat apakah yang biasa saya dengar yang membuat saya nyaman. Mungkin ada musik-musik tertentu atau sekian jamlah saya mendengar musik atau lain sebagainya. Maukah kamu keluar dari kenyamanan telinga ini? Apa yang selalu saya lihat setiap hari yang membuat saya nyaman? Kalau enggak punya itu saya tidak bisa tidur. Bisakah kau keluar dari sini? Apa yang biasa saya makan? Bisakah kamu keluar dari sini? Sekurang-kurangnya masa prapaskah ini. Itulah yang dikatakan Tuhan terutama hari ini. Biasanya buat kamu gagal atau kurang berhasil dalam masa prapaskah ialah ketika kamu sulit atau tidak mau keluar dari zona nyaman ini. Ingat beberapa tahun yang lalu kisah burung puyuh yang dimasukkan di dalam kandang bersama-sama ratusan untuk nanti disediakan di rumah makan burung goreng. Satu burung ini puasa terus, tidak mau makan. Kawan-kawannya mengejek, kawan kata, tapi dia ini mati hidup. Toh sebentar lagi kita akan dijagal, akan dihinakan. Dia mati saja. Dia nggak peduli, dia terus puasa. Dia sudah amati, yang lain terus dipilih karena dia makin kurus tidak dipilih. Yang lain terus, yang prinsip carpe diem, dia mati saja, kau akan dijaga. Memang benar. Dia berpuasa sedemikian kurus sehingga dia bisa lulus dari pagar kandang. Dia keluar dan dikatakannya kepada yang lain, selamat tinggal ke penjagaan si Papa Namago. Maka saudara-saudari, mari kita, itu maksud Tuhan. Jangan karena ya nyaman-nyaman ini akhirnya nanti kita dijaga. Selama berjuang, Allah pasti